Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Purnama Zuri Kusuma, kelas 11 TKJ 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan PKL saya di Zipmachin. Silahkan simak. Saya akan menjelaskan sejarah perusahaan Zipmachin. Zipmachin merupakan sebuah perusahaan layanan jasa teknologi informasi, telematika, dan kesultanan komputer, baik di sisi perangkat lunak, software maupun perangkat kerasnya hardware. Zipmachin menitik berat pada dukungan teknis, konsultasi, dan pengembangan sistem secara profesional, seperti perawatan komputer, maintenance secara berkala yang mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan, dalam memberikan solusi guna memaksimalkan kemampuan bisnis dan daya saing para pelanggan. Meskipun kiprah Zipmachin secara formal masih sangat muda, namun dalam bidang pengalaman teknologi, informasi dan sumber-sumbernya sudah dimulai, dan kemampuan SDM-nya. Dengan saya akan membacakan apa misi perusahaan Zipmachin ini. Yang pertama yaitu visi. Visinya adalah membentuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komputer, yang menitik beratnya pada konsultasi dan pengembangan sistem secara profesional, mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam memberikan guna memaksimalkan kemampuan bisnis dan daya saing para pelanggan. Yang kedua yaitu ada misi. Misi di perusahaan tersebut adalah memberikan pelayanan dan kerjasama sebaik-baiknya, serta berpartisipasi mengerahkan iklim pengembangan teknologi, informasi, komputer, dan telematika maupun komunikasi. Teknologi itu kita padukan untuk kemudian kita sinergikan menjadi sebuah potensi yang sangat besar demi terciptanya SDM yang tangguh, efektif, efisien, dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya saya akan membacakan bidang pekerjaan yang ada di Zipmachin. Yang pertama yaitu dukungan teknis, technical support. Yang pertama yaitu perawatan komputer dan jaringan komputer. Yang kedua, pengadaan perangkat keras dengan dukungan layanan purna jual dan garansi terpercaya. Yang ketiga yaitu pengadaan desain dan instalasi jaringan komputer perkantoran. Yang keempat yaitu pengadaan desain instalasi dan jaringan komputer antar gedung. Yang kelima yaitu pengadaan desain dan instalasi jaringan komputer. Yang kelima, dukungan teknis manajemen SDIM TI atau sistem manajemen. Yang terakhir yaitu pengadaan dan pemasangan CCTV. Yang kedua yaitu perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, dan teknologi komunikasi. Terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu komputer hardware dan software. Yang kedua yaitu pembangun warung internet. Yang ketiga, pengadaan komputer personal. Yang keempat, komputer server. Yang kelima, output unit. Dan yang ketujuh, komponen jaringan komputer. Bagian ketiga dari bidang pekerjaan yaitu ada jasa konsultasi. Yang pertama yaitu ada analisis dan desain sistem informasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Yang ketiga yaitu manajemen sistem informasi. Yang keempat, pemrosesan data elektronik. Yang kelima yaitu penukaran data elektronik. Yang kelima, aplikasi berbasis client server. Yang keenam adalah internet development, 7 database berbasis web dan sistem transaksi. Yang kedelapan, transaction system. Dan terakhir selanjutnya yaitu ada proses kerja yang dilaksanakan. Yang pertama itu pekerjaan hardware, seperti belajar merakit DVR, CCTV. Yang kedua, belajar memasang BNC dan konektor power. Dan ketiga yaitu belajar memasang CCTV menggunakan Arduino. Belajar Arduino, mengkonfigurasi router, belajar juga menarik kabel, juga merakit kipas angin, AC, PC, dan printer laser. Yang kedua itu pekerjaan softwarenya, yaitu ada membangun website dengan Sara, menghubungkan website dengan WordPress, belajar simulasi merakit, install ulang Windows, dan belajar menginstal driver. Selanjutnya adalah manfaat yang dirasakan. Menurut saya yaitu
Yang pertama adalah saya jadi lebih tahu bagaimana rasanya kerja karena pengalaman saya. Yang kedua itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Yang ketiga menambahnya pengalaman kerja. Empat melatih kedewasaan. Kelima menjadi lebih terbiasa dan bisa membedakan berbicara dengan atasan maupun seumuran. Yang keenam yaitu melatih kerjasama. Dan terakhir saya jadi lebih bisa menggunakan IT gitu lebih dalam. Berikut ini adalah kegiatan saya saat PKL ya. Yang pertama yaitu ini adalah pertama kali saya mengenal apa itu CCTV, DVR, power dan BNC. Yang sampingnya itu ada gambar ya saat saya belajar Arduino LCD, LED, keypad juga motor drive. Foto selanjutnya yaitu di sini saya sedang membetulkan kipas angin dan juga AC agar bisa jalan kembali. Dan yang foto terakhir itu saya sedang perjalanan menuju memasang sistem antrian di Apotek Akmal. Implementasi IT yang saya dapatkan dari tempat PKL yang saya ingat adalah yang pertama itu install ulang Windows, BIOS, juga saya bisa memasang CCTV, BNC power, DVR, bisa saya udah mengerti gitu. Terus bongkar pasang printer, Arduino, LCD, keypad sama motor drive juga. Terus ada simulasi rakitan komputer dari games. Juga belajar coding sedikit tentang Arduino. Ya pokoknya masih banyak lagi lah software hardware-nya. Cuma segitu yang saya ingat. Langsung aja yang kedua. Yang kedua? Yang kedua tentang siap tidaknya saya bekerja. Kalau menurut saya masih ya insya Allah aja kalau misalnya karena sebagian ilmu saya udah bisa berhubungan sama IT. Kalau misalnya gimana penasaran kerja saja. Kalau kayaknya mah bisa sih gimana penasaran ya. Sekian. Itu saja yang kita sampaikan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.